Assalamualaikum teman-teman. Hari ini gue ke Abirawa. Langsung ketemu sama Bang Odon. Ada beberapa hal yang mau gue bahas. Kenapa gue kesini? Karena uploadan kemarin kan gue ke tempatnya Bang Dayat. Itu kan gue ngebahas HYL. Nah, biar inline dengan alur cerita yang kemarin, makanya gue temui Bang Odon. Kan dia yang salah satu yang mengembangkan itu motor sebelum ditaruh ke tempatnya Bang Dayat sekarang di Kansa kan. Pertama gue mau tanya adalah, bocah ada berapa sekarang? Dua. SMP? Enggak, masih SD kelas 5 yang gede. Yang keduanya baru umur 5 tahun. Ya, maka dari itu sudah mulai pembibitan ya, bocah untuk ngegas. Kalau bisa jangan, Bos. Dia kagak mau. Kalau bisa jangan, kalau bisa dapat kerjaan yang lebih baik. Amin. Cuman kan lu kan pada akhirnya menikmati itu, brother. Lu punya nama besar. Iya. Siapa sih yang nggak kenal ya? Amir Ceria. Sampai pada akhirnya lu gabung di Abirawa kan. Ini tahun berapa lu sini, bro? Di sini kalau digabung di sininya udah dari 2011. 2011 ya? Tapi mulai jaga toko 2014. Oh, ketika gabung lo masih ngegas ya? Masih. Ya, waktu itu tuh kalau nggak salah gue kesini terakhir 2015 atau 2016. Waktu itu gue masih di Roda Mania ngebahas motor KTM yang digarap sama Pak Tro, Nganjuk ya? Motornya masih ada? Masih ada. Time-nya berapa itu? Masih ya, Mas. Ya, Pak. Oke, Pak. Terakhir 71. 71 terakhir. Terakhir itu 71 ya? Dan belum dikembangin lagi di bawah Eko Kodok. 71. KTM Pataknya kan ada 2. Yang satu spek standar, yang satu sudah rubah pengapian pakai Rextor. Nah, itu nanti dulu akan gue bahas lain waktu. Tadi gue juga sempat nanya, mungkin kan nih Don, Abirawa itu akan kembali ikut meramaikan balap. Terakhir road race ya? Road race kemarin. Terakhir road race ya. Kalau di geraknya sendiri? Masih belum sih. Belum ya? Baik, kemungkinan ada niat pengen main lagi bosnya. Ya mudah-mudahan aja. Baru rencana. Lancar semuanya kan. Amin. Itu juga apa namanya, COVID cepet hilang, akhirnya jadi rame lagi gitu. Betul. Kan. Nah, terus buat kalau di HYL sendiri, brother, itu motor kan kalau nggak salah, tolong koreksi gue ya, itu dia di 2008-2009. Iya. 2008-2009. Tadi Bang Odon tuh jelasin ke gue yang ngebawa motor itu pertama kali ke SMS, Bang Anes. Nanti gue akan bicara juga sama beliau setelah gue ngobrol dengan Om Amir saat ini. Nah, ketika dibawa, lu yang bawa waktu itu, lu tahu nggak sekarang tuh itu udah 43 HP-nya. Saat itu sempat di dyno nggak sih, bro? Waktu awal-awal dulu belum nggak pernah di dyno karena kan belum booming lah, belum sama kayak sekarang. Masih ya manual, masih setting ngerasain di track gitu aja, paling cuma main stopwatch. Boleh tahu nggak gue? Ini kan bicara dulu nih ya kan. Time dulu berapa brother itu motor? Dulu paling bagus 13.9. 13.9. Dengan sekarang kan CC 300 berapa ya? 310 apa kemarin dibilang Bang Dayat? Kalau CC nggak berubah dari dulu sampai sekarang, nggak berubah. Masih sama? Sama. Rasionya betul berubah? Sama Cuma masih? Kemungkinan yang berubah mungkin sekarang ini di bagian head sama Dayat di reset ulang. Headnya? Iya. Berarti diameter payung klep juga lebih besar mungkin ya? Iya. Lah kalau terkait gaya bawa nih, kan lu yang bawa kan dulu tuh lu, sekarang kan derek, Eja. Iya. Itu motor dulu ada kurangnya nggak sih, bro? Menurut lu ketika dulu itu motor lu setting? Ada. Kalau dulu paling kurangnya di bagian sasis ya. Sasis. Masih berat, nggak seringan sekarang, nggak senyaman sekarang lah. Kalau dulu.
Tapi Kalau itu setahu gue itu motor belum dirubah deh sasisnya. Apa udah dirubah ya? sekarang udah Cuma belum dirubah. almu ya? Betul. Oh, berarti Dulu kan benar-benar masih keadaan standar jeglek, cuma masih pakai body. Rangka pun nggak ada yang dipotong-potong. dibolong-bolongin gitu Nggak nggak ada. ada. Kalau sekarang kan udah di bagian belakangnya udah diganti besi yang kecil, udah dibolong-bolongin. Kalau mesin sih nggak banyak perubahannya lah. Kayak mesin, kayak CDI, mungkin perubahannya sekarang di karbu sama bagian head. Dikembangin lagi sama dayat. Karbu lebih besar. Waktu itu pakai berapa, Bro? Dulu sama pakai 38, cuma sekarang kan di lemer sama dayat. Iya, jadi 41. Heeh. Kalau menurut lo, brother, itu harusnya temnya berubah lebih drastis dong sekarang. Pasti harusnya lebih bagus dari yang dulu. Dari sasis kan udah jauh, perubahan mesin mungkin juga lumayan banyak juga sama Dayat. Pasti kan makin kemari Dayat juga ikutin perkembangan teknologi sekarang lah, nggak mau monoton seperti dulu ya kan. Pasti otomatis temnya lebih bagus. Nah, lu kan lu apa Bang Anes yang menceritakan ya bagaimana sih sebenarnya itu awal ketika masuk pertama kali di tempatnya Ko Ahon gitu? Kalau masuk ke Ko Ahon sedikit banyak saya paham, cuma lebih detail dan lebih jelasnya sama Bang Anes. Itu memang motor waktu baru, maksud gue gini, dibikin dari motor standar terus dibikin di Ko Ahon. Terus jadi dulu motor itu sempat digarap di bengkel lain. Oh. Terus jadi sudah pernah alhamdulillah. Sudah dibikin dulu di tempat pernah. lain. Oh gitu. Dikembangin lah dibawa sama Anes sama ownernya sama bos Ocha itu dibawa ke Ahon. Habis dibawa ke Ahon itu sempat disetting sama Icon. Ya. Setting. Akhirnya Icon sempat stop karena sibuk kuliah. Oh, saat itu dia kuliah. Sibuk kuliah, saya dikasih mandat sama Ko Ahon suruh pegang motor itu sampai ketemu enak. Akhirnya saya yang kembangin. Di tangan lo itu, brother. Iya. Berapa kali dia line up? Lupa bos, banyak banget. Iya bener, udah keliling itu motor, nggak main di sini aja istilah kata ya, di Banten, di Tangerang. Wah pokoknya susah senang sama motor itulah. Kalau yang dibawa ke Medan itu yang itu apa bukan? Itu bukan, itu jali-jali. Beda berarti? Beda, kalau jali-jali itu FFA. Speknya beda, lebih tinggi berarti ya? Lebih tinggi, cuma piston sama, cuma langkah yang beda. Struknya aja yang beda? Oh itu tuh, berarti bukan ya? Kemarin kan ada yang komen kalau nggak salah. Itu Bang coba tanyain deh, itu motor bukannya dibawa ke Medan? Bukan. Kalau HYL tetap di Jakarta, yang di Medan itu yang jali-jali. Jali-jali dijual ke sana buat main di sana. Itu pun pernah sempet jebol kalau nggak salah di Medan sekali. Terus telepon Ko Ahon gini, akhirnya dibuletin lagi di Medan. Dibuletinnya di Medan berarti? Nggak dibawa ke Jakarta? Nggak, di Medan sekarang motornya. Semua di Medan, belum pernah dibawa ke sini lagi. Oh, oke. Nah, lu kan merasakan ya. Lu inget nggak dulu? Ini coba gua apa namanya ya, remind ya. Dulu Ko Ahon itu punya Grand. Warnanya pink. Punyanya Bos Bulbul. Betul. Awal pertama kali gue tahu lu, ya pertama kali kita ngobrol tuh di situ itu 2000 berapa ya? 2004 atau 2005 kalau nggak salah. Antara 2004 2005. Ya kan? Memang saya pertama ke Ahon itu ya itu mulai dari Grand-nya Bulbul itu. Pink itu kan? Ya kalau warna sih itu motor udah kayak bunglon. Setiap main aja saya bawa kaleng pilok. Jangan ketemu Grand ini ya. Lu pernah nggak itu, lu inget ya, tuh motor diganti Supranya ke rangkanya ke Supra. Mocin. Bukan, ke Double X. Double X pernah, Mocin pernah. Ketemu sama
dulu ketemu sama Om Robi kalau nggak salah, ingat Iya. lu? Berarti sampai joki ini sama waktu itu ya? Nganga sama Aryo. Kita ke sentral kan. Sentral. Startnya yang masih dari Iya. arah Pulau Gadung tuh, finishnya di depan sentral ya kan. Itu tuh tahun-tahun segitu tuh maksud gua itu HL belum datang waktu itu ya. Belum ada ya waktu itu ya. Jauh dari situ masih ya. Jauh kalau HYL. Habis Shogun habis Grand kan mulai berkembang lagi Smash, Suzuki Smash Kohon. Suzuki Smash, Shogun 125 baru mulai garap-garap HYL. Sebenarnya Mesin motor berdiri. iya sebenarnya motor HYL, motor liaran pertama DOAC sebenarnya dikembangin HYL sama Kohon. Oh. Memang dulu Kohon pegang juga DOAC tapi nggak diseriusin lah buat liarannya. Dulu sering bikin FU juga sering. Cuma pas HYL masuk baru dikembangin sama Kohon. Itu dia keluar udah gope meter. Sudah Gope meter. Sudah. Berarti ketika kita waktu dulu masih sering ngayap tuh, itu masih 800 kan? 801 kilo masih. Itu ketika HYL keluar, Nah, dia sama siapa waktu itu ketemunya ya? ya dulu sih masih sering ketemu bebek-bebek gitu bos. HYL juga masih spek-spek jadul lah ibaratnya. Masih ketemu ya Jupiter, ya ketemu Shogun. Sering lagi pas kemarin kan ketemu. Baru ketemu FU sama FU, ketemu ME. Baru sama-sama mesin berdiri ya? Mungkin karena setelah yang lain juga pada riset juga kan pada Iya. akhirnya. Ketemu di situ. Nah, perbedaannya apa sih, brother? Ketika lu main di 800, main di sekilo, terus sekarang kan makin lama makin nyiut nih, itu Makin 500 nih lama-lama. Iya. Bedanya di mana, bro? Ya satu poin ya sebenarnya trek ya bos. Jadi kalau dulu kan main 800 treknya masih banyak. Kalau sekarang kan kita udah nggak punya trek buat main jauh. Ada cuma ya paling ya maksain, bahaya lah ibaratnya. Makanya makin kemari kan orang makin wah nyari trek susah. Ada 500 ya udah dipakai 500. Bisa-bisa nanti bisa 201. Sama sih kayak Sama resmi. kayak drag resmi. Karena habis lama-lama treknya. Habis. Nah, gini bro, maksud gua. Gua kan ngikutin lu dulu nih. Tidak hanya ketika lu main di 4 tak. Iya. Dulu kalau lo inget mungkin ketika di Garuda beberapa kali kita lepas dengan motor ya. Betul. Ingat gak? Poswan waktu itu ya? Bang Iya, Jaya. almarhum bener. Almarhum Aki Jaya tuh. Lu bawa Hanibani kalau nggak salah ya? Betul, Iya kan? bawa motornya Nibani yang namanya Singkong. Singkong itu ya? Iya. Singkong versus Sukhoi kalau nggak salah itu kan. Sukhoi dibawa masih Yunus ya. Iya. Itu sebenarnya saat itu tuh gue bingung. Gue main sama lu, gue main sama botak. Begitu lepas. Aduh, mati kita, gue bilang nih. Bagaimana bisa sih gue bilang nih, Sana sini temen. Itu kan sampai berapa partai gitu ya? 2 kali ya kalau nggak salah ya? 2 kali. 2 kali kan ya? Kalah menang. Kalau menang ya hitungannya impas. Pas. Si Singkong itu di mana sekarang, brother? Di Hanibani masih. Masih? Masih. Masih ada? Masih di Hanibani. Tapi kalau sekarang nggak tahu mesinnya ya. Kalau terakhir dengar sih katanya masih ada, terakhir dengar. Masih di Mas Tommy. Kalau si yang Sukhoi-nya almarhum itu kan katanya dibeli sama orang Bandung. Katanya. Lalu kemarin gue penasaran gitu dengan speknya. Kalau mungkin teman-teman gue sih nyari gambarnya sebenarnya itu motor karena kan kita kan nggak kayak sekarang ya. Maksudnya Betul. handphone tuh udah ada video apa segala macam, saat itu belum ada. Cuma menariknya adalah gue sih nggak tahu ya speknya Hanibani itu kayak apa. Cuman kalau yang di Sukhoi itu kan headnya racking. Kalau Hanibani enggak, cuma Itu standar, semua standar, cuma karbu aja. Karbu waktu itu pakai PE 28. PE 28. Iya. Punya ini NSR NSR SP. ya? Oh iya. Knalpot kolong. MCC knalpotnya. MCC Solo. Karkasnya standar. Standar. Sebenarnya nggak ada istimewanya ya kalau saya bilang motor itu. Cuma memang dari Mas Tommy sama Saimannya memang
dia satu Saiman memang peka untuk nyeting motor, jadi perkembangannya update-nya terus sampai ketemu akhirnya saya diwarisin sama Saiman nih motor, pakai ganti-gantian sama dia lah. Makanya saya nggak bisa ngelupain jasanya Saiman karena saya juga dari kecil belajar dididik sama dia. Kemarin gue WA-an tuh di Lebaran Idul Fitri kalau nggak salah tuh. Gue WA-an, gue mau main kan. Sama Saiman. Iya. Om, gue mau main dong Kalisari. Tar dulu dong. Gue masih ribet bolak-balik. Apa dia? Dia Ciledug kan? Oh, Ciledug. TDC. Iya betul, di sana kan. Ya udah Om, nanti kabarin aja kalau lagi pasti di rumah atau enggak nanti gue main ke sana aja deh. Gue bilang gue main. Dia udah buka bengkel kok sekarang, udah enak. Di Kalisari. Di Kalisari. Iya. Udah ada berarti dia juga. Berarti nggak mesti bolak-balik ke Ciledug terus dong gitu. Sekarang udah banyak bikin motor road race, touring, ya racing, ya Ninja, ya Poswan. Apa aja juga digarap. Iya, sekarang. Dia udah fokus di bengkelnya sekarang. Nah terus gini bro, gue sih ngerasanya ya, ada rasa fanatik. Gue pribadi nih, Iya. ketika lu line up dulu, atau si Yunus line up, karena mungkin dari lingkungan pertemanan Mungkin kan, akhirnya lingkungan jadi kita rasa fanatik itu ada. Iya. Ketika gue udah bener-bener fokus kerja waktu itu tuh, gue stop sama sekali, nggak ngurusin motor sama sekali. Gue nikah gitu sebelum ngurusin motor. Lalu gue mendapatkan video HYL tuh bro, di situ loh bro. Di situ judulnya Odon bro. Gue bilang ini gue kenal, ini gue bilang manusia ini. Itu disentuh aja dia berapa kali main tuh bro. Si HYL itu tuh. Banyak bos. Banyak ya? Bener banyak. Waktu zaman dari Sera lama sampai Sera baru itu banyak. Ya cuma kan kalau sekarang main mesin DOAC ya cuma dia aja gitu. Ya karena memang belum banyak teman-teman yang riset lagi kan. Iya, cuma ya kehitung lah ibaratnya ketemu si A, si B. Tapi sekarang juga banyak kok bengkel-bengkel yang udah punya mesin DOAC lagi kembangin, sekarang udah banyak. Biar tambah rame. Kalau lo lihat trennya, tren injeksi nih maksudnya nih ke depan. Sama satu lagi kan udah mulai di tahun ini kalau nggak salah mulai tahun kemarin ya, apa tahun ini ya? Ada Patrick nih, motor listrik bro. Di tempatnya kan di Keranggan tuh. Iya. Gue sempet kesana, cuman kemarin ownernya kan kalau nggak salah ya, itu dia sakit gitu. Jadi dia ngabarin nanti aja mas. Gue sempet lihat juga dia di channel YouTube Suka Balap Motor deh kalau nggak salah. Itu diulas tuh. Oh. Lu udah pernah nyobain belum sih motor listrik bro? Belum sampai saat ini. Sama sekarang belum ya? Belum. Nah kalau untuk tren injeksi sendiri, bagaimana ke depannya menurut lu nih bro? Pasti lebih canggih bos. Lebih berkembang dari motor karbu. Lebih maju, pasti lebih maju dibanding motor karbu. Memang sekarang udah eranya injeksi. Jadi semua tuh apa-apa by data semua. Nggak bisa kita cuma sekedar feeling ini itu. Jadi kan dia bisa setiap habis setting atau habis nyeting dia tarik data. Jadi kan semua di situ bisa kelihatan. Kurangnya di mana, apa salah pembalap, apa salah dari engine-nya. Kedekatan lu sendiri dengan salah satu apa ya senior yang main di injeksi, Leon gitu kan, lu kan juga cukup dekat ya? Iya. Ada beberapa juga motor-motor yang secara langsung dianalisa ya, karena kan ngedyno di tempatnya Leon, dia sendiri kan. Dia kan ngasih masukan apa segala macam tuh di situ kan. Nah, banyakkah hal yang bisa lo dapat dari Leon? Banyak. Apa aja yang bisa lo dapat dari dia bro? Ya kayak dari hitungan gearbox kita bisa tahu, terus hitungan setting gear kita bisa tahu, terus lagi kayak horsepower, power motor kita bisa tahu. Banyak sedikit banyak dari Koleon tuh banyak saya dapat ilmu dari dia. Kalau dulu nih ketika motor selesai digarap sama mekanik, lalu kan dites sama lu nih umpama. Sekarang itu kan ada tren dyno nih. Dyno. Sebelum dibawa ke lapangan, berarti di dyno dulu. Betul. Perbedaannya nih bro, kalau dulu berarti kan nggak ngurusin data. Betul.
by feeling lu aja berarti nih. Katakanlah joki nih bener-bener Iya. jadi apa namanya dewanya kan. Iya. Salah lu ngasih masukan ke mekanik, Nggak Bisa. kenceng motornya. PR kan Bisa pasti kan nih. PR. Ini salah di mananya sih. Nah, ketika sekarang sudah ada tren dyno nih, bukankah berarti lu nggak bisa bohong maksud gua? Betul. Jadi semua data bisa kelihatan dari situ. Iya kan? Iya. Udah gitu bos, sekarang apa ya, ibaratnya kalau dulu kan bikin motor tek kita bawa keluar nyeting wah gini. Kalau sekarang jadi tetap balik lagi, sebenarnya balik lagi ke lapangan, cuma udah nggak capek gitu. 80% motornya udah bisa kita lihat. Tenaga yang dihasilkan gitu ya. Jadi kita tinggal ngembangin di ngembangin di tracknya itu udah nggak capek, nggak lama lah. Kayak gitu sebenarnya. Lah kalau misalkan dyno itu menjadi kebutuhan berarti sekarang kan? Iya. Udah jadi kebutuhan kan? Mungkin nggak angka dynonya bagus tetapi hasil di lapangan jelek atau sebaliknya? Ini dynonya sebenarnya biasa aja nih, horsepower-nya nggak begitu tinggi, cuman kok larinya tajam nih di lapangan, itu mungkin nggak bro? Apa ketika udah di dyno bagus pasti hasilnya bagus? Kebanyakan sih mayoritas kalau dynonya bagus di lapangan 80% pasti bisa ikut. Dalam arti bisa ikut itu Finishing ya? Iya, finishingnya sebenarnya misal dyno nih, misalkan di dyno misalkan 43 40, HP misalkan, terus kita setting, kita bawa ke lapangan, tetap sih kita bakal di lapangan itu kita bakal kembangin lagi sedikit-sedikit, tetap finishingnya tetap balik lagi ke lapangan. Jadi di dyno itu istilah kata kita cari data dulu lah, ya kan, cari data ke mesin, oh mesin begini, jadi nanti di lapangan kita tinggal maksimalin semua ya, dari gearnya. Berarti nggak jadi jaminan juga dong ya ketika dynonya bagus di lapangan tuh udah pasti sip nih. Enggak juga. Belum tentu juga kan? Iya, kita tetap kita kembangin di track. Tapi Karena kan karakter pembalap itu beda-beda, bos. itulah dia. Bicara karakter pembalap ini kembali lagi ke Kalau misalkan dynonya udah bagus gini-gini terus dibawa pembalap, wah motornya gini, apa terlalu liar, apa kurang kuat atau gimana, kan banyak juga. Jadi kita maksimalin lagi, nyesuaiin sama pembalap di lapangan. apa ya ini kan ya katakanlah HYL ya. Yang beradaptasi itu motor terhadap pembalap atau pembalapnya terhadap itu motor, brother? Harusnya pembalap adaptasi sama mesin. Jadi tetap ya, Iya. kitanya ini sebagai orang ngikutin maunya tuh mesin. Iya, harusnya gitu. Jadi biar kalau misalkan wah pembalapnya maunya gini, masa motor kenceng, kalau misalkan kita ikutin pembalap yang ada ntar malah down motornya. Umpama nih, misalkan ada contoh kasus begini. Ini motor sebenarnya sudah bagus, Betul. cuma terlalu liar nih gigi satunya. Iya, itu. Mungkin nggak diberatin lagi rasionya. Oh, kalau itu balik lagi sebenarnya tinggal tergantung pembalap sama mekaniknya. Kalau memang diberatin hasilnya lebih bagus ya nggak masalah. Nah, yang terjadi di diri lo ini ketika dulu lo mengembangkan begitu apa enggak, brother? Ya, sepengalaman lo deh, bro. Pengalaman. Apakah cara bawa lo yang lo rubah atau memang rasionya diberatkan? Sama Dicoba dulu. Coba karakter naiknya kita rubah. Kalau memang nggak bisa juga, mau nggak mau kita harus rubah bagian gearboxnya. Pernah nggak lo nemuin kasus begitu? Pernah. Motor apaan? Itu HYL. HYL begitu, Motornya brother? terlalu kuat, ya kan? Motornya terlalu kuat, kita coba karakter bawah, tetap nggak ketemu juga. Akhirnya rubah bagian engine-nya. Gearboxnya kita hitung ulang. Racik lagi. Nah, Mati lo. kalau kan memang karakter FU itu kuat-kuat, bos, tenaganya. Apalagi untuk keluarnya di bawah Iya. ya. Biarpun ratio kita kasih berat, tetap berasa kuat FU karakternya. Bukannya dua kayak ninja gitu, bukannya juga sama? Enggak. Ya sedikit banyak sama lah. Cuma kalau misalkan 4 tak itu sama 2 tak kan bedanya liarnya apa? Kalau dibilang liar 4 tak ya. Apalagi kayak FU gitu kan pasti kan sesinya udah lebih gede dari 2 tak, Iya. bos. Hampir 2 kali lipat. Heeh. Nah, kalau di zaman lo itu, bro, HYL itu pakai gear berapa? Seingat lo tuh.
untuk gopemeter? 15 waktu itu. Depan 15, Belakangnya 35 kalau nggak salah. 35 atau 36. saat itu. Sekarang kalau nggak salah pakai 1632. 1632. Ya. Sekarang 1632. Kemarin Kurang Bang Dayat lebih cerita. segitu. Sekarang. Dulu HYL itu rasionya banci pakai LHK. Di gigi berapa? Ada sih hitungannya, lupa juga. Artinya nggak full ya? Enggak. Dibanciin. Iya, memang datangnya kan LHK itu nggak full set. Nah, akhirnya Moto1 keluarin ratio EPU, baru pakai Moto1. Yang sekarang Yang ini berarti. sekarang. Oh. Cuma dengar-dengar sekarang Dayat mau rubah lagi hitungannya, karena kemarin hasil dynonya Koleon bilang gearboxnya itu masih ada yang kurang berat di bagian gigi berapa lah gitu. Ya kalau Bang Dayat ngomong sih di gigi 1 justru. Iya, makanya kalau mau menurut dia dirubah terlalu liar lagi gitu. sama Dayat. Kalau ya ada contoh kasus misalkan rasionya dirubah, Iya. buat lebih berat di bawahnya gitu. Itu pengaruh nggak sih bro di cara bawa lo? Operan berikutnya di shift berikutnya, shifter berikutnya, tetap pasti berubah operannya. Cuma dalam arti nggak berubah sampai banyak lah. Yang jelas ada perubahan. Pasti gearnya juga akan berubah. Gear pasti akan berubah ya? Pasti akan berubah. Nah kalau di apa namanya, di Abirawa sendiri, ini speed shop udah jalan hampir Kurang lebih 7 sampai 8 tahun. 7 sampai 8 tahun. Part apa aja bro yang ada di sini? Yang lo jual ya? Ya, ada Tehar, oli, Moto1, ada Kawahara, ada TWH, Faito. Ya banyak sih, Bos. kalau mulai nerima, kan ini kan ada bongkaran nih sekarang. Iya, sekarang lagi main-main motor Vespa. Dulu kan terakhir gua kesini kan belum ada. Belum ada. Sekarang belum- bosnya lagi demen main Vespa. Pas gua kesini tadi, ini Vespa 2 tak tuh banyak banget. Vespa Hanya 2 tak tak. aja? Iya, Oh, Vespa 2 tak lagi ya? demen main Vespa. Iya. Spare part pun ada juga di sini. Sebagian ada. Sebagian ada. Sebagian. Oke. Hanya sebagian. Lu punya motor pribadi nggak tapi? Ada Ninja. Itu nggak lo mainin? Maksudnya nggak lo setting, nggak lo apa gitu? Baru sekali main ya. Baru sekali. Baru sekali. Waktu itu main dinaikin Haji Meri Itu motor pribadi. pribadi. Motornya sekarang di Keanu, tempatnya Om Cie. Cie. Ya nanti gua luangin waktu untuk gua main ke sana. Boleh. Mudah-mudahan Om Cie-nya juga ada waktu untuk ngobrol dengan gua sebentar. Terus untuk bagaimana alurnya si HYL itu bisa ke tempatnya Kwahon, Bang Anes, boleh nggak kita ngobrol sebentar Bang? Nah, sama Anes tahu ya perjalanannya HYL awal-awal. Oke Om. Om kan kalau katanya Bang Amir, Om yang ngebawa itu motor ke tempatnya Kwahon. Iya, Tahun berapa itu Om? tahun 2000 berapa ya? Lama juga sih, udah ada 10 tahunan. 10 tahun lebih kayaknya Om. Heeh. Nah itu motor kan hitungannya sekarang kan dipegang sama Om Dayat ya. Heeh. Ketika Om bawa ke sana berarti yang sekarang ke Om Dayat, Om udah nggak tahu urusan berarti. Nggak tahu. Itu ceritanya gimana dulu Om? Kok bisa-bisanya pada akhirnya diputusin, jadi kita bawa ke SMS aja deh. Iya, awalnya sih bikin motor tadinya buat balap liar aja lah. Iya. Yang punya motor kan tadinya. Cuma dia mau naik spek, pas ngelihat Amir naik motor Shogun ketemu EPU-nya ATC, yang punya motor kepengen punya EPU kayak gitu. Oh, Di bengkel yang lama ini motornya juga sering rusak kan, rusak servis, bongkar pasang terus lah. ya artinya belum nemu lah ya. Akhirnya dibawa, sempet bikin head sih di Ahon sama beli CDI dulu awalnya. Rextor. Heeh. Sudah pakai Rextor Sudah saat sempet, itu. cuman ya masih di bengkel yang lama. Akhirnya minta ini bawa ke sana aja deh, ke Ahon. Coba, nah dari situ dah mulai awal mesinnya minta dirombak. Kan bengkel banyak ya Om. Hmm. Maksudnya ya yang ngeriset motor Iya. mesin berdiri kan nggak cuma SMS aja. Ah. Ya.
kok waktu itu Om nyaranin ya? Om waktu itu nyaranin ke owner dong berarti? Bener. Kenapa kok pilihannya ke situ? Karena kan ngelihat waktu yang main Amir Shogun itu kan nggak sepadan gitu. Suzuki ketemu mesin diri gitu ya, iya, dari kita bebek. kita ibaratnya kita kesana aja bos, karena Suzuki basicnya udah Ahon punya Oke. gitu. Karena itu trademarknya ya, Ah. dari dulu ya. Iya. Kalau bicara Suzuki kayaknya kok Ahon deh pokoknya gitu kan. Itu juga sempat lama nggak dipegang sama Ko Ahon kalau bukan Amir yang maju. Kenapa nggak dipegang? Iya lagi sibuk juga, masih sibuk lah Ko Ahonnya. Jadi Amir maju itu riset. Saya kenal yang punya motor gitu, barulah dipegang. Kalau bukan Amir nggak jadi juga. Berarti itu ceritanya panjang tuh motor. Panjang banget. Nah Om sekarang masih kontakan sama ownernya? Owner yang mana nih? Yang si HYL itu? Yang pertama. Oh emang ini udah ganti owner ya? Katanya sih udah. Saya juga kurang tahu, katanya sih udah pindah tangan. Oh katanya. gitu. Itu udah pindah tangan berarti? Cuma nggak tahu juga makanya. Oh oke. Kalau yang lama si bos Ocha ini masih kontak. Di kontak ya? Cuma katanya udah geser pindah tangan, cuma nggak tahu. Kenapa namanya hati yang luka? Jadi dulu pas banget ya, sering juga dibohongin orang si bos ini, bos Ocha ini. Oh. Iya, motor katanya main, tapi nggak dimainin, duitnya kalah katanya, bilangnya gitu. Kenal lah sama saya, udah dipegang. Dari masih spek kecil dulu. Kebetulan di spakbor belakangnya ada stiker hati yang luka di NPC 1, Brigades 26 dulu kan, masih. Ya dari situ udah namanya ini aja. Makanya dipilih lah Bos, nama iya. itu. Dan itu motor termasuk fenomenal ya Om. Iya. Sudah sekian tahun, Lama-lama sekarang masih eksis. pindah katakanlah pindah mekanik gitu, malah dia Makin naik lagi. Iya, naik lagi. Seperti nggak mau punah itu kayaknya tuh. Bener. Pindah tempat, terus dinaikin spek, ganti spek apa segala Berubah macam, spek, terus iya. dinaikin lagi. Nah, kalau Om ngelihat sendiri nih Om, berarti kan ya Om sendiri yang meluangkan waktu saat itu berarti. Bolak-balik. Biasanya nih kalau Iya. kita bikin motor di Bolak-balik mekanik bengkel. itu bener kan? Bener. Belanja Om sendiri waktu itu? Belanja ya sendiri sih, paling sama temen. Ya tergantung dari Ko Ahon sih, menyuruh belanja apa Ko Ahon yang ini belanjain. Om inget nggak Om, itu motor prosesnya berapa lama pada sampai baru datang sampai pada akhirnya tuh dia bisa line up? Riset itu semenjak pas dipegang sama Ko Ahon ada 2-3 bulan baru bolak-balik, baru mulai ketemu. Itu juga dibantu nyeting sama Amir. Terus nih Om, ya sih gue nggak tahu ya, ya terserah Om mau jawab. Dijawab monggo, enggak juga nggak apa-apa. Habis berapa kira-kira itu motor ketika dulu gitu? Kalau habis, Nah, kebeli FU lagi nggak? kebeli. Kebeli kalau untuk awalnya masuk sih habis nggak banyak, cuma habis. Jadi mesin ngelama dibawa ke sana, ngerubah head, cuman mintain 4 atau 5 juta, cuman yang kesininya pas ngeriset. Ya karena kan biaya riset, Nah, buat nyeting, buat buat spare part apa nyeting, segala macam. ngerubah kertas, naik piston dari 73 sampai piston terakhir jebol 76. Itu baru nemu langsung. Gila Pistonnya kecil. Lu sampai apa ya? Maksudnya Iya. apa yang dirubah gitu kan? Nah. Padahal kan lu cuma sekedar nganter doang gitu. Iya. Tapi kok lu hafal gitu maksudnya? Apal karena kan permintaannya kawan, kita nyampein lagi ke yang punya motor. Oh. Lalu apa yang membuat lu paling berkesan di itu motor Om? Rame-ramenya. Ngumpul bareng sama anak-anak ya, abis nyeting pagi berangkat ke Ahon sama anak-anak ya, paling cuma berapa orang sih, nggak nyampe 10, 5 orang paling. 5 orang berangkat sama. Ada ya, maksudnya gara-gara tuh motor kita jadi guyup. Nah itu dia. Iya kan? Bersamaannya, bareng-barengnya. Cuman kan ada juga Om, gara-gara ada motor jadi kecot kan ada Om? Iya ada, ya itu anak-anaknya masih ada yang dituain, jadi ngerti lah dibilanginnya. Oh. Sama-sama nih kita ada uang segini, kita makan bareng, ngopi ngumpul bareng tahun ini. Itu Serunya di situ ya. kan ada yang ibaratnya gue malas nggak ada duitnya gitu. Padahal mah kita buat nongkrong ya Nggak ada duitnya Om, coba kalau dibilang ntar malam mau main. Nah, ngumpul pada mau naro.
Begitu selesai main kan si bosnya juga ngasih. Iya. Semuanya dikepelin ibaratnya, yang ikut capek lah. Belum lagi dari joki. Joki juga kadang suka ngasih kan. Termasuk Bang Amir Iya. yang ngasih. Berarti baik juga dia. Dikasih. Yang nemenin lah istilahnya, yang nemenin capek. Gue rasa cukup segini aja Om. Iya. Terima kasih. Thank you Don waktunya. Thank you. Sama-sama. Gue kalau nanti ada risetan motor baru, gue kesini lagi ya. Gue konten motor yang bakal itu ya. Thank you ya. Assalamualaikum. Salam. Kalau